kita coba lanjut setelah kita mampir di tepian Telaga Biru. Kita lanjut, tapi kita akan berbalik ke Nggele, jangan berjumpa dengan malam karena suasana sudah semakin sejuk. Ini medan yang rata, yang jalannya cukup baik, terawat, tidak rusak, maksudnya tidak terawat tapi tidak rusak. Ya, jadi andai kata pemerintah daerah mau, cukuplah bangun jembatan di sini di tempat aliran Telaga Biru ini. Tapi sepertinya sudah ada dekirnya. Ya, nampaknya di sini sudah ada dekirnya. Tinggal di aspal saja. Ya, tapi got sebelah kanan ini harus dipermanenkan. Oh, ini sudah ada dekir di sini, sudah ada dekir permanen ini. Nah, tinggal gotnya ini belum dipermanenkan ini. Nah, ini sampai di sini saya balik. Ini saya balik di batas dekir ini. Kalau bisa pemerintah daerah tolong dari sini di aspal sampai di RLC saja. Lalu dari RLC sampai di NIPA atau sampai di kantor KUA Nggele saja sementara. Selebihnya tolong di Damato. Itu medan yang kritisnya sudah selesai. Kalau bukan 3 km, paling jauh 5 km ruas Nggele selesai. Mohon kepada semua penonton video ini menyampaikan kepada Bupati Pulau Taliabu untuk segera mengaspal jalan pada jalan lama, jalan produksi, jalan perkebunan warga, jalan atas, ya sejauh 3 km atau 5 km saja di medan yang kritisnya itu. Maka masalah ini sudah selesai, masalah yang tersulit pada ruas Nggele. Ya, sambil jalan pantai, jalan tembus itu, jalan lurus lewat pantai dari Nggele ke Lede juga bisa segera dibenahi, walaupun hanya sekedar timbun Damato. Ya, timbun Dentan Asir itu ya paling bagus kalau langsung diaspal, lebih bagus lagi. Tapi itu juga harus diperhatikan ganti rugi lahannya masyarakat, dan juga harus ada drainase dan jembatan yang harus dibangun. Ya, tidak bisa hanya sekedar jalan saja, tidak ada jembatan, tidak ada gorong-gorong, tidak ada got di arah sebelah kiri dari Lede ke Nggele atau sebelah kanan dari Nggele ke Lede. Ya, ini saya sekarang berada di tanjakan menuju ke bukit pada ruas Nggele Lede. Selanjutnya saya akan menghadapi penurunan panjang yang paling parah pada ruas Nggele Lede atau Lede Nggele. Nah, ini puncaknya. Puncaknya, lalu saya akan menurun. Andai kata pemerintah daerah Pulau Taliabu merasa APBD kita kecil atau sedikit, tolonglah aspal dari sini sampai di RLC saja dulu. Kalau bisa sampai di kantor KUA Nggele. Sampai depan kantor KUA, itu medan yang kritisnya itu. Selanjutnya biar cuma Sirto Damato sampai di Beringin. Itu sudah alhamdulillah, sudah terima kasih banyak itu. Ya, tolonglah pahami di mana letak-letak yang kritis di Pulau Taliabu ini, dan tolonglah para tim-tim sukses yang menangkan bupati terpilih turut memberikan informasi kepada beliau agar beliau bisa melakukan pembangunan dengan menghemat anggaran tapi tepat sasaran. Ya, kalau selalu alasannya anggaran daerah tidak cukup. Untuk medan ini harus diaspal, bahu jalannya dirabat beton, langsung got kiri kanan. Ya, minimal sebelah kiri ke arah gunung, tapi kalau di tanjakan ini harus kiri kanan di got. Ya, tidak ada sulitnya, Pak. Kalau hanya 3 km yang diaspal itu, ya mohonlah jangan memberikan alasan-alasan yang nampaknya sulit dicerna akal. Iya, susah dicerna akal dengan alasan klasik bahwa anggaran tidak ada. Sementara pemerintah daerah Pulau Taliabu selama 2 bupati yang berkuasa dari satu famili itu menjadi bupati, Sula dan Taliabu, tidak pernah menyerahkan jalan ini ke provinsi. 1 meter sekalipun tidak jalan provinsi di sini. Pernah suatu saat di masa pemerintahan Gubernur
Abdul Ghani Kasuba mengaspal jalan dari Keramat ke arah Gelelede ini. Dari Bobong ke arah Gelelede, tapi baru sampai di Keramat, satu jalan dirubah menjadi jalan daerah, sehingga program itu terhenti karena tidak mungkin provinsi mengaspal jalan di jalan berstatus jalan daerah, jalan kabupaten. Begitu. Keputusan itu keluar tahun 2017. Pekerjaan itu sekitar 2016-17 itu. Pengaspalan jalan itu terhenti langsung. Macet total. Luar biasa penderitaan. Kita bisa salah urat ini. Ya, kasihan. Saya menggunakan holder dada, tapi karena guncangan begitu parah, holdernya tertunduk ke bawah. Mohon maaf videonya kurang begitu memuaskan ya, karena kondisi ini sangat rawan ini. Ya, sangat rawan. Hanya orang yang terbiasa di medan seperti ini yang boleh melintas di sini. Kalau tidak, jangan dicoba-coba. Ini bukan areal untuk coba-coba di sini. Ya. Kita saja yang lahir dan besar di Medan ini sangat khawatir. Apalagi mata kita sudah rabun. Tidak seperti mata di usia belasan tahun. Ya, begitulah. Karena penggunaan mata yang tidak tepat sehingga mata cepat mengalami gangguan. Nikmat Tuhan di mata dicabut oleh sang pemiliknya, yaitu pencipta alam semesta. Ya, kita sudah mendekati air lise, sudah melewati penurunan yang parah. Yang parah itu sebenarnya kurang lebih 300 meter mungkin, yang parah sekali. Jadi andai kata pemerintah daerah alasan tidak ada anggaran, ya aspal lah yang 300 meter saja itu, tapi tolong langsung bahu jalannya dirabat beton dan dibangun got. Iya, minimal di sebelah kiri jalan. Kalau dari Lede ke Nggele, kalau dari Nggele ke Lede sebelah kanan jalan. Maksudnya ke arah gunung itu harus ada got permanen dengan ukuran 1 meter lah. Kalau tidak mau di got, ya langsung dibuat tanggul. Jadi aspal, kemudian dirabat beton sampai di tebing. Sampai di tebing, lalu di tanggul tebingnya. Itu lebih bagus lagi daripada got sebenarnya. Ya, tapi nanti kan bisa dievaluasi ketika mengalami jebol, bisa dibenahi dengan bermacam-macam cara. Seperti yang dilakukan pada jalan ruas Toboli Tawaili, karena tanahnya sama dengan tanah ini. Saya adalah sopir yang sering melintasi Sulawesi, keliling Pulau Sulawesi. Jadi saya tahu di mana medan-medan yang kritis di Sulawesi. Seperti di tanjakan Mangkutanah ke Pendolo Mangkutanah, atau Toboli Tawaili. Itu medan yang saya sering lewati. Jadi saya memberikan saran karena saya sangat mengerti dengan kondisi jalanan ini. Ya, seperti itu. Mohonlah kepada semua yang menonton video ini, tolong sampaikan kepada para pemangku kebijakan di daerah ini untuk membenahi medan-medan yang kritis saja ini dulu. Aspal langsung got. Jadi aspalnya di tengah, rabat beton di bahu jalan,
lalu langsung got yang ke arah timurnya, ke arah gunungnya maksudnya. Iya, tepian jalan yang ke arah gunung itu yang di got, maksud saya seperti itu. Ya, kalau tidak mau got kiri kanan jalan. Ya, inilah air lise, seperti ini wujudnya, air yang sangat indah. Ini bisa jadi taman wisata bila mana akses ke tempat ini baik di aspal dan bisa dilewati oleh segala jenis kendaraan. Nah, ini di sana ada prasasti tua berupa tungku jembatan. Di sana sudah ditutupi oleh pohon-pohon karena sudah semakin lama. Di sini terhalang oleh tumpukan kayu. Ini tinggal eksavator buka ini selesai, lurus air ini. Ya, tapi pemerintah daerah sampai hari ini tidak lakukan itu. Mohon segera kirim eksavator untuk luruskan jalan ini, jalannya air ini. Mereka para penguasa daerah ini di malam pilkada itu membagi-bagi duit dalam jumlah yang cukup banyak sekali. Tapi untuk mendatangkan eksavator, untuk membiayai eksavator untuk membenahi jalan yang rusak ini kayaknya sulit sekali. Tahu apa masalahnya? Saya juga bingung. Ya, ini saya sudah bergegas balik dari perjalanan ke Telaga Biru, kembali ke Nggele, melewati medan yang sangat kritis, yang sangat parah di ruas Nggele Lede. Dua kecamatan yang berdampingan dan dua kecamatan yang merupakan tetangga ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu yang bernama Desa Bobong. Ya, Desa Bobong. Saya sebut desa, mohon maaf, saya tidak sebut kota karena Desa Bobong kan dipimpin oleh kepala desa, bukan lurah atau bukan wali kota. Yang disebut dengan kota itu adalah Kota Madia yang dipimpin oleh wali kota. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan di ibu kota Jakarta, ibu kota negara ini, itu ada kampung rambutan, kampung malah bukan desa. Iya, banyak kampung di tengah kota Jakarta. Nanti pemirsa, penonton, silakan komentar kampung apa saja yang ada di Jakarta. Oh, ada orang di atas sana, saya kaget, saya kira apa. Ya Allah. Di jalan poros Nggele Lede atau di jalanan Taliabu ini kita harus sering klakson. Apa maksudnya? Kenapa kita harus sering klakson di jalan? Maksudnya karena jalan ini sudah ditumbuhi rumput, badan jalan sudah menyempit. Dulu jalan ini jalan logging yang lebarnya 15 meter. Karena dua truk logging itu bisa ketemu di jalan dalam kecepatan tinggi. Ya, tapi sekarang sudah menyempit dan ditumbuhi rumput, bahkan pohon. Ya, sehingga kendaraan dari arah depan kita kadang tidak bisa prediksi, muncul tiba-tiba kita bisa kecelakaan. Ya, karena ada juga anak muda yang menggunakan motor KLX dengan kecepatan tinggi. Saya coba lewat di jalan potong ini. Nah, ini kita penting klakson jangan sampai ada kendaraan dari depan supaya mereka juga bisa mengambil posisi yang tepat. Sudah menyempit ini. Sudah jadi hutan ini, harus dipamerin. Ya, begitulah. Itu kebun peninggalan almarhum bapak saya, tapi ahli warisnya jatuh di tangan kakak saya. Jadi perawatannya ya tanggung jawab kakak saya.
Kalau dulu masih saya yang rawat, jadi saya biasa kirim orang untuk bersihkan, sehingga tidak ada hutan yang seperti tadi. Nah, ini jalan raya, jalan poros Gelelede. Di sini agak sedikit baik karena medannya tidak terlalu menanjak. Tapi ini harus digrader dalam supaya dibentuk belakang Tuturuga dan di Sirtu D'Amato. Nah, Sirtu D'Amato. Yang sebelah kiri ini harus ada got. Yang andai kata pemerintah kita mau dari Telaga Biru tadi sampai di kantor KU Anggele itu cuma jarak paling jauh 5 km. Paling jauh 5 km itu. Ya, kalau pemerintah daerah mau, maka itu sudah medan yang paling kritis. Nah, tinggal penurunan masuk ke Lede dari Telaga, dari desa Balohang ke Lede itu ada penurunan, beberapa penurunan tajam yang harus juga segera di aspal agar tidak terguras air. Ya, itu mungkin cuma 1 km yang parahnya itu. Ya, selebihnya bisa di Sirtu menggunakan tanah D'Amato. Ya, saya sudah mulai masuk di tanjakan yang sangat parah ke Puncak Kodi namanya, dari Air Lise ke Puncak Kodi ya. Di depan itu parah dan kita akan masuk kembali di perkebunan warga yang saya lewati tadi. Tapi ini karena mendaki, saya akan coba lurus supaya penonton bisa melihat medan yang parah pada tanjakan dari Air Lise menuju Kodi. Nah, ini depan saya ini tanjakan yang parah ini.